Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM. Perkenalkan, perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Wahyu Harseno dengan NIM 2502010200844. Dalam mata kuliah manajemen investasi ini, perintah dari soal ujian akhir semester atau UAS itu ialah membuat jawaban dari soalnya sendiri dalam bentuk PPT dan dipresentasikan dalam bentuk video. Izin Pak, saya mulai tentang laporan evaluasi kinerja investasi dan portofolio. Soal UASnya sendiri ada 3, yaitu menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Yang kedua, analisis obligasi, menentukan harga wajar dan posisi harga, entah itu premium atau diskon. Yang ketiga, ada evaluasi portofolio. Yang pertama ini ialah analisis nilai intrinsik saham, model pertumbuhan konstan. Dasar teori analisis ini menggunakan pendekatan constant growth model atau model Gordon. Pendekatan ini digunakan untuk menilai saham yang pembayaran dividennya mengalami pertumbuhan secara konstan dari waktu ke waktu. Rumus yang digunakan bisa dilihat sendiri, itu saya ambil dari materi kuliah matkul manajemen investasi, di mana penjelasannya itu ya P0 itu nilai intrinsik saham saat ini. D1 dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama. G tingkat pertumbuhan dividen atau growth. KS tingkat pengembalian yang diisyaratkan investor. Quiet rate of return. Jadi dari soal itu bisa diidentifikasi atau dapat diketahui bahwa dividen saat ini itu 2.000 per lembar. Dividen yang baru saja dibagikan. Tingkat pertumbuhannya atau G 10% atau 0,10. Tingkat pengembaliannya KS 15% atau 0,15. Perhitungan nilai intrinsiknya itu yang pertama menghitung estimasi dividen tahun depan. Karena Rp2.000 adalah dividen yang baru saja dibagikan. Kita harus menghitung dividen yang diharapkan tahun depan D1 dengan memasukkan faktor pertumbuhan. Jadi D1 itu dari kerangka yang diketahui atau nilai yang diketahui dengan memasukkan rumus, dapatlah D1 sebesar Rp2.200. Langkah yang kedua, menghitung nilai saham PO, masukkan nilai ke D1 dalam rumus model Gordon. Jadi PO-nya itu D1 per D1 per KS dikurang G atau 2.200 per 0,15 dikurang 0,10. Dapatlah di PO sekitar Rp44.000. Jadi, berdasarkan perhitungan teoritis, nilai wajar intrinsik dari saham PT Maju Bersama adalah Rp44 per lembar. Jadi, membandingkan nilai wajar tersebut dengan nilai harga saham saat di pasar. Nilai intrinsiknya sendiri atau wajarnya itu Rp44.000. Sedangkan harga pasar saat ini Rp45.000. Jadi kesimpulannya itu, saham itu berada dalam kondisi yang overvalued, terlalu mahal. Karena harga yang ditawarkan oleh pasar 4 atau Rp45.000 lebih tinggi daripada nilai wajarnya, Rp44.000. Maka saham ini tergolong overvalued. Rekomendasinya itu kan nggak layak dibeli. Jadi bagi calon investor, tunggu aja sahamnya itu turun koreksi ke 44.000. Tapi kalau udah si investor yang udah megang sahamnya di harga 44.000 dan harga pasar saat ini 45.000, itu layak untuk dijual. Jadi kita bisa ngambil TP atau take profit. Mengingat harganya saat ini itu lagi dihargai lebih tinggi daripada fundamentalnya. Jadi ibarat di saham sekarang, yang kayak kemarin di 2026, di bulan Januari, Februari, ada trading halt,
itu kesempatan yang sangat bagus sebenarnya untuk dibeli saham-saham itu karena secara fundamental, secara teknikal itu lagi nggak ngaruh karena ulah dari MSCI. Nah, di situ harusnya para para investor itu menyiapkan uang dingin. Memang kita nggak pernah tahu, tapi mungkin di kedepannya jika ada kejadian seperti itu lagi, maka uang cashnya sangat layak untuk ditahan, untuk dibeli pas saham lagi sangat diskon-diskonnya. Soal yang kedua, valuasi obligasi dan penentuan harga wajar. Jadi dasar teori penilaian harga wajar itu dilakukan, harga wajar obligasi dilakukan dengan menghitung nilai sekarang atau present value dari arus kas yang akan diterima investor di masa depan. Arus kasnya tersebut terbagi dari dua komponen. Yang pertama itu kupon atau bunga, diterima secara berkala setiap tahun, anuitas. Yang nominal pokok atau yang nominal atau pokoknya diterima pada saat jatuh tempo, maturity. Rumusnya bisa dilihat di situ. Jadi perhitungan harga wajarnya itu dapat diketahui dari soal itu bahwa nilai nominal F-nya itu 40 juta rupiah, tingkat kuponnya itu 12% per tahun, kupon per tahunnya atau C, 12% dikali 10 juta, dapatlah kita di angka 1.200.000 rupiah. Jangka waktunya itu 5 tahun, dengan tingkat bunga pasar sebesar 10%, atau dilambangkan dengan R. Jadi posisi harga obligasi itu, komponen yang pertama itu PV kupon atau anuitas. PV kupon itu dengan lihat rumusnya tadi, jadi di situ dapatlah hasilnya 4.548.960 rupiah. Nah, karena total harga wajar itu dari PV kupon anuitas ditambah dengan PV pokok, maka kita jumlahkan dulu, kita hitung dulu PV pokoknya. PV pokoknya itu dapat dihitung-hitung, dapatlah hasilnya 6.209.200 rupiah. Jadi, total harga wajar itu dari komponen yang pertama ke komponen hasil dengan menambahkan komponen kedua itu sekitar 4.548.960 rupiah ditambah dengan 6.209.200 rupiah. Dapatlah kita di angka 10.758.160 rupiah. Nah, dianalisa premi apa diskon nih. Jadi tingkat kupon obligasi itu 12% sekarang. Itu lebih tinggi dari tingkat bunga pasar 10% tadi. Artinya, obligasi ini memberikan yield yang lebih menarik dibandingkan pasar. Nah, dapat disimpulkan juga. Jadi, harga wajar itu berdasarkan perhitungan, harga wajar obligasi tersebut adalah 10.758.160 rupiah. Posisi harga premium atau diskon, karena tingkat kupon 12% lebih besar daripada tingkat bunga pasar, maka obligasi memberikan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pasar. Akibatnya, obligasi ini ada pada harga premium di atas nilai nominalnya, yaitu 10,7 juta sekian di atas dari 10 juta sekian. Jadi kalau obligasi itu, kalau mungkin orang-orang yang punya banyak aset atau punya banyak cash, dapat kita pilih di saham, dapat kita pilih juga di obligasi. Tetapi pernah saya lihat di YouTube-nya orang itu, Andri Hakim, salah satu investor di saham, dia bilang kalau dia punya duit dan ada opsi untuk diparkirkan duitnya itu di investasi atau di usaha orang, dia tuh menargetkan sebesar 10% keuntungannya. Kenapa dia bisa bilang gitu? Karena dia sendiri bilang bahwa kita itu bisa naruh atau beli saham BMRI atau Bank Mandiri, kita pasti untung karena kita eh, pergerakan sahamnya juga lumayan lambat, jadi kita lebih safe duitnya dan di situ ada dividen yield. Dividen yield bank itu rata-rata bisa di angka 6 sampai 11%.
Sedangkan waktu itu udah 2 tahun terakhir ini mungkin BMRI ini menawarkan atau memberikan dividen yield sebesar 9%, 10%. Makanya itu dari influencer di saham itu bilang, kalau ngapain saya naruh uang di perusahaan kamu atau saya suruh invest di perusahaan kamu. Padahal dividen yield pada saham BMRI lebih gede, 10% per tahun. Kayak gitu. Itu dari itu juga ini ya, sebaiknya kalau kita punya cash yang berlebih juga bisa didiversifikasi atau ditaruh di beberapa tempat. Jangan satu tempat, jangan di saham semua. Gimana kalau sahamnya lagi error kayak kemarin, trading halt karena MSCI gitu. Ayo kita lanjut soal yang ketiga atau yang terakhir tentang evaluasi portofolio. Jadi di evaluasi portofolio ini menggunakan dua metode ya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu indeks Sharpe, reward to variability ratio. Persamaannya bisa dilihat di situ. Jadi indeks Sharpe ini reward to variability ratio mengukur kelebihan return per unit, risiko total, standar deviasi. Perhitungannya langsung aja kita masukkan di angkanya situ, dapatlah di angka 0,6. Jadi interpretasinya itu setiap 1% risiko yang diambil portofolio menghasilkan kelebihan return sebesar 0,6%. Angka positif ini menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun perlu dibandingkan dengan Sharpe pasar. Biasanya sih jika lebih dari 0,5 dianggapnya moderate atau baik. Nah, evaluasi portofolio data. Yang kedua itu ialah indeks Jensen atau Jensen Alpha. Rumusnya bisa dilihat di situ. Terus kita cara mengukurnya itu mengukur kinerja absolut portofolio dibandingkan dengan return yang diharapkan menurut CAPM atau risiko sistematis atau beta. Return portofolionya 18%, contohnya RF atau risk free itu 6%, betanya 1,2 dengan return pasar. Tidak diketahui dalam soal, mari kita cari titik impasnya. Jadi indeks Jensen Alpha ini atau Jensen Alpha, analisis skenario atau break-even analysis agar alpha positif, alpha lebih dari 0, return dihasilkan 18%, harus lebih besar daripada return harapan. Kita asumsikan manajer investasi itu bekerja dengan baik jika alfa lebih dari 0. Dengan beta 1,2 dan return 18%, manajer investasi ini dikatakan mengalahkan pasar selama return pasar di bawah 16%. Logikanya, jika pasar tumbuh 16%, maka return wajar portofolio ini seharusnya 18%, karena manajer sudah menghasilkan 18%, ia hanya impas atau BEP, break-even point. Portofolio A memiliki kinerja yang solid dengan Sharpe ratio 0,6. Manajer investasi yang telah diberi kepercayaannya berhasil memberikan return 18% yang cukup tinggi. Sama rata-rata kenaikan pasar saham ISG itu tahun lalu di bawah 16%, maka manajer investasi telah berhasil mengalahkan pasar, outperform, dan menambah nilai alfa positif bagi aset yang dikelola. Jadi ada banyak ya skema kayak gini. Kita menunjuk ada manajer investasi dulu pas zaman COVID awal-awal, orang pada baru belajar saham, itu banyak manajer-manajer investasi yang menawarkan jasanya. Kayak gini di sini dalam case ini sih ditawarkan sekitar 18%, ditawarkan sekitar dia memberikan investasi bisa dengan return 18%. Karena padahal kenaikan ISG rata-rata tuh per tahun sebesar 16%, maka dia tuh dicap oleh soal ini positif, nambah nilai aset ini atau outperform. Jadi biasanya sih eh, kalau kita naruh di satu saham, year on year itu bisa mungkin naik sampai 16% atau bahkan lebih, apalagi saham-saham yang dimiliki oleh konglomerat.
seperti Bapak Happy Hapsoro, Pak Prajogo Pangestu, keluarganya Bakri, dan lain sebagainya. Itu bahkan menawarkan return yang lebih besar. Jadi, tapi untuk yang safe haven ini, dia memberikan return sebesar 18%, mungkin pasti pasti angkanya itu tidak, kalau angka aslinya itu nggak main-main angka nilai yang diinvestasikan. Bisa mungkin pasti di atas, mungkin sampai 1,5 M, mungkin di atas itu pokoknya. Jadi kan kalau misalnya nih kita hitung-hitung, eh, taruhlah kita lihat orang yang pakai manajer investasi ini naruh dananya sebesar 1 M. Dia dapat memberikan return 18%. Jadi kan kira-kira berapa tuh? Sekitar 180 juta kenaikannya, profitnya. Jadi dia bisa untung menjadi 1,180 M begitu. Jadi dari evaluasi portofolio ini dapat saya simpulkan bahwa si manajer investasi itu berhasil karena dia sudah mengalahkan kenaikan dari ESG. Itu saja Pak Wahyu yang dapat saya sampaikan tentang materi UAS ini di matkul manajemen investasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.